pertama masuk nasional bestseller dan alhamdulillah kalau nggak salah ini udah lebih dari 70.000 eksemplar sih bukunya ya. Dan pada saat itu ini banyak membantu orang karena isi buku ini kurang lebih bercerita tentang ada sesuatu yang di dalam diri yang sometimes kadang-kadang bisa ngeblok orang tidak disadari dari dalam diri kita, ngeblok diri kita dari menikah dan bertemu jodoh. Nah, jadi ini kemarin kita ngebahas itu tuh dari 2013. Dan ini soal tentang saya ya. Hmm, saya biasa dipanggil Kang Canun. Kalau sama anak-anak saya dipanggil Ayabi. Ayabi itu ayah dan abi. Silakan mau yang mana terserah ya. Saya biasanya sama istri. Ini istri saya. Alhamdulillah atas izin Allah ada yang mengakui kami sebagai ini gitu ya, satu dari 50 game changer milenial couple planner Indonesia. Saya punya bisnisnya itu di penerbitan buku anak. Kenapa saya punya di penerbitan buku anak? Karena saya resah sama buku anak. Saya resah sama buku anak. Kenapa? Karena saya resah ngelihat banyak buku-buku anak itu fokusnya langsung ngajarin tentang tata cara beribadah. Langsung tentang tata cara sholat kayak gini. Tata cara wudhu kayak gini. Tata cara haji kayak gini. Dan tapi nggak ngejelasin dulu why-nya gitu. Langsung kepada tata cara dan dengan pola-pola yang sifatnya instruktif, intimidatif seperti sholat. Kalau nggak nanti Allah siksa kamu di neraka. Waduh, itu tuh sahabat-sahabat sekalian, kalau misalkan kita ngelihat apa tuh tadi tuh pola-pola kayak gitu terus ya, eh kira-kira anak-anak bakal tumbuh nggak inisiatifnya? Kalau polanya instruktif dan Tidak, intimidatif, nggak ya? tidak. Kira-kira nih, pernah nggak ngelihat ada kondisi di mana ini fenomena ya, tapi tidak terjadi pada semua anak. Kondisi di mana ketika di pesantren, ya ketika di pondok, anak tahajud bangun nggak? Dan Bangun. iya, Sholat 5 waktu gimana? Taat. taat ya. 4 waktu. Awal waktu. Ketika pulang ke rumah gimana? Tepat waktu. Hah? Kurang Tahajudnya tepat gitu. waktu. Oh gitu ya. Tahajudnya malah jadi lepas ya. Tentu bisa jadi ada yang disiplin ya, bisa Iya, jadi. iya. Tapi fenomena kayak gitu tuh muncul kenapa? Salah satunya kebanyakan instruksi Hmm. langsung kepada how to sholat, sholat, sholat. Kalau nggak nanti gini, kalau nggak nanti gitu. Waduh, sebelum kita kenalin tentang siksa Allah yang betul-betul, siksa Allah betul-betul keras, betul. Tapi kan coba dari kata basmalah aja ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Dari Asmaul Husna aja ada istilah Allah Al-Latif yang maha lembut. Ada istilah Al-Afu yang maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Allah At-Tawwab maha penerima taubat. Loh kenapa nggak ini kenal? Nah, gitu. Ya, langsung loncat gitu menjauh. Nggak heran. Saya nggak heran kalau misalkan ada anak yang merasa pada awalnya merasa traumatik sama Allah. Jadinya males hoream. Bahasa Sunda nama hoream. Jadinya beribadah. Nah, makanya karena melihat fenomena itu, saya bikin buku anak gitu. Saya bikin buku anak karena resah ngelihat yang kayak gitu. Sejatinya normalnya justru panduan Rasulullah, anak-anak 7 tahun pertama fokusnya adalah kan bikin Allah kagum sama Allah, jatuh cinta sama Allah. Pertanyaan saya, kalau anak udah kenal kagum dan jatuh cinta sama Allah, ngedengar suara azan, kecenderungannya lebih otomatis nggak untuk dia sholat ke masjid? Iya, Iya. betul. Itu, itu dia. Fokus utama di situ. Makanya saya bikin penerbitannya namanya Sakinah. Ya, Sakinah itu adalah untuk bantu anak di keimanannya terlebih dahulu. Jadi apa namanya? Bantu anak di keimanannya terlebih dahulu. Gimana caranya obrolan dialog sifatnya bisa bikin anak kenal kagum dan jatuh cinta sama Allah itu bisa di Sakinah ya. Dan atas izin Allah saya sudah menulis 200 buku, banyaknya buku anak. Oh, 190 diantaranya itu termasuk nasional bestseller. oh, Ada gitu. salah satunya ada buku Nusa Rara. Oh, Kebayang nggak buku Nusa Rara? Nusa kan terlahir kakinya cuma satu iya. ya. Saya termasuk salah satu yang bikin story. Gimana kalau si Nusa kita bikin? Dia protes.
sama Uma, kenapa aku terlahir kaki cuma satu? Allah kok keji banget, nah gitu. Hmm. Nah, tapi ternyata itu buku yang paling disukai, buku yang paling dicintai. Alhamdulillah, ya izin Allah. Dan jadi bagi sahabat-sahabat yang mau berinteraksi nanti sama saya ya, insya Allah nanti saya ada di sini, ada di Instagram, YouTube. Lagi belum ada tenaga saya buat update lagi ya. Terakhir saya update kayaknya 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Tapi ya mohon doa semoga bisa ini ya bisa dikuatkan ya. Amin. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang pernikahan, menurut Anda jodoh itu apa sih? Jodoh itu Hmm? rahasia Allah. Wah, menarik sekali bahasannya. Dodoh rahasia Allah. Eh, orang yang gimana? Kan karena gini loh, kalau kita tidak bisa memahami definisi jodoh itu seperti apa, jangan-jangan kita bisa salah memahami dan salah tingkah. Maksudnya salah tingkah gimana? Ya jodoh itu misalkan ya, karena kita nggak tahu jodoh itu gimana, jodohnya diikhtiarkan, ya udah saya jaga potensi jodoh yang orang ini nih saya jaga, saya ikat misalkan dengan pacaran. Ternyata 7 tahun, 8 tahun ngejaga jodoh orang lain. Meskipun ada yang apa, yang jadinya nikah juga ada. Dan memang macam-macam. Ada juga yang pacaran lama, nikahnya cuma sebentar. Itu juga ada. Nah, jodohnya itu sendiri apa? Ada ada komentar? Do you have comment so far? Pandangan? Gimana? Ya, ya. Ya kalau dipikir-pikir jadi ini ya, apa ya jodoh ya akhirnya. Nih ya, saya bikin bingung lagi ya. Tolong saya akan bikin bingung lagi ya. Ada orang yang nikah, jodoh nggak? Belum tentu sih kadang. Loh, belum tentu jodoh. Jadi suami istri belum tentu jodoh. Ada yang cerai kan? Iya, jadi gimana itu tuh kalau ada yang cerai? Hmm, Mana yang jodoh? jodoh itu jodoh, Aduh, jodoh dunia akhirat. Bener. iya, itu judul buku saya. Emang nanti bahasanya ada di buku situ gitu. Nanti teman-teman bisa pesen tuh linknya udah di-share. Tapi maksudnya Oke. maksudnya atau gini deh, saya bikin ulah lagi deh ya. Misal ada yang poligami sampai 4, itu jodohnya yang mana? Sok. Boleh kan poligami kan? Makin panas aja wajahnya nih. Yang mana jodohnya? Jodohnya yang mana ya? Nah, bingung kan? Jadi ternyata jodoh sesuatu yang didamba-dambakan banyak orang tapi jarang yang ngomongin definisinya gitu. Jadinya tikahnya bisa salah. Padahal kalau saya mau coba divine yang sederhana ya. Jodoh itu apa sih? Sederhananya adalah jodoh adalah orang yang dinikahi. Startnya dimulai dari akad nikah. Nikah. Jadi misalkan Anda punya calon ya, Anda punya calon. Hamin 1 ternyata nggak jadi nikah, atau Hamin 1 jam nggak jadi nikah, berubah pikiran, aduh udah nggak jadi akad nikahnya, aku nggak kuat, jodoh nggak? Enggak. Nggak, karena startnya dimulai dari Akad akad nikah. nikah. Dan bisa diberhentikan nggak? Bisa, Bisa. karena jodoh itu artinya orang yang dinikahi. Yang namanya nikah itu bisa berhenti kan? Hmm. Sesederhana itu. Jadi jodoh bagi laki-laki bisa 4 dalam satu waktu. Gitu ya. Dan kalau misalkan balik lagi tadi, misalkan ada sepasang suami istri, kemudian dia bercerai, kemudian si suami sebutlah si A, namanya Aziz misalkan gitu ya. Aziz menikah, kemudian dia bercerai. Lalu kemudian dia menikah lagi dengan yang lain, jodohnya yang mana? Yang kedua, Yang Dua-duanya, iya, dua-duanya. dua-duanya Oh, ya. Jadi jodohnya Aziz sama istri pertama hanya sampai pada titik tertentu, kemudian selesai. hmm. Lalu kemudian dia menikah lagi sama istri kedua, bukan istri kedua, iya istrinya yang selanjutnya, itu adalah jodohnya. Maka jodoh itu perlu dirawat dan dijaga. Maka pacaran 7 tahun bukan jodoh karena tidak dari akad. Ah, akad. Makanya karena di luar akad itu adalah ikatan yang tidak disukai sama Allah. Gitu, ya.
Simpel kan Hmm. sebenarnya kan? Hmm. Sehingga teman-teman sekalian, 100% pernikahan pasti akan bercerai. Gimana tuh? Coba setuju nggak sama statement saya? 100% orang yang menikah pasti akan bercerai. Bisa, bisa. Nah, ada dua jalur utama. Ya, Bisa lewat mulut, bisa lewat maut. betul. Gitu, ya. Bisa lewat mulut, bisa lewat maut. Jadi pasti ketika Anda menikah, sadari pasti akan terjadi perceraian. Saya pun sedang menyiapkan perceraian terbaik saya sama istri saya. Ya karena pasangan bukan milik kita. Pasangan dititipin sama Allah. Ya. Pasangan itu jodoh kita, dititipin sama Allah. Saya ingin menyiapkan sebaik-baiknya. Dan dengan harapan, ada nih harapan. Makanya kita ada perjuangan bersama, ada perjuangan masing-masing. Dengan harapan, seandainya kita bercerai, ya, karena maut, Allah persatukan kita lagi nanti di hari akhir sana. That's it. That's definition of jodoh dunia akhirat. Gitu teman-teman. Ya, cuman tantangannya sekarang kayak gini. Jodoh itu dibagi jadi 4 tipe. Ada orang yang eh di di dunianya dia jodoh cuma sementara gitu ya, tapi tidak di akhirat. Ya tadi contoh kayak tadi perceraian ya. Nah, itu. Di dunianya cuma sementara gitu. Tapi di akhirat nggak. Ada juga jodoh yang terus-terusan di dunia, tapi ternyata tidak di akhirat. Di dunia bersama-sama terus sampai tua, sampai bercerai. Di dunia, tapi ternyata tidak di akhirat. Anda pernah nggak ngelihat pernikahan yang misalkan ya, contoh, hanya sekedar bertahan demi anak? Ada. Hmm, tinggal serumah, tidur sekamar, tapi tidak sehati. Kesel. Ada ya gitu? Nah, oke. Pernikahan yang ceritanya tadi ya, ceritanya terkesan heroik. Pernikahan yang sekedar bertahan demi anak. Kesannya heroik demi anak. Pertanyaannya, buat anak senang nggak ngelihat kedua orang tuanya kayak gitu? Ya. Kemungkinan kurang suka ya, Kang ya. Bayangin aja kalau lagi kayak gitu. Biasanya si ibu suka curhat kan ke anaknya. Tahu nggak bapak kamu tuh? Eh, siapa sih yang senang ngelihat kedua orang tuanya justru malah perang dingin, saling gosip-gosipan? Nggak ada. Jadi kalau nanti sayang sama anak, yang perlu dipersembahkan adalah pernikahan yang harmonis. Gampang? Nggak. Berharga? Insya Allah prosesnya berharga. Jadi di sini nih yang perlu kita pahami. Teman-teman, ada juga nih ya orang yang di dunia berjodoh, kompak, harmonis, di akhirat alhamdulillah dikumpulkan. Mau? Kayak gini? Iya, Nah, tapi hati-hati, ada yang endingnya itu adalah kayak gini. Nih. Nah, contohnya siapa? Udah ada di surat Al-Lahab. Kompak nih mereka, harmonis. Tapi kompaknya ngebully Rasulullah. Jalanan yang dilewati Rasulullah dilemparin duri-duri. Waduh, luar biasa sekali itu. Abu Lahab itu adalah arti secara harafiah kata-katanya ya. Lahab itu artinya membara. Kenapa nama ini disebut nama ini diberikan kepada Abu Lahab ya? Karena pada dasarnya kalau menurut tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, Abu Lahab ini orangnya ganteng banget. Ketampanannya sedemikian mempesona membara, makanya namanya Abu Lahab. Ya. Dan Ummu Jamil kita bisa lihat dari namanya. Jamil itu cantik. Ummu Jamil, ibu dari semua kecantikan. Can you imagine? Mungkin mirip seperti
Miss Universe. Mirip kayak Jenny mungkin ya. Jenny K-pop. Meren. Atau ada lagi yang lain? Boleh, you can mention that. Anne Hathaway atau siapa? You can mention it. Ibu dari semua kecantikan. Ummu Jamil. So, sahabat-sahabat sekalian, eh, Islam itu mengajarkan eh, pola pikir couple goals yang tepat itu tidak hanya tentang sekedar dari dia ganteng, dia cantik, terlihat kompak dan harmonis, selesai. Gue pengen couple goals kayak gitu, nggak cuma sekedar di situ. Ya, pola pikir jahiliyah biasanya adalah pola pikir yang terlalu superficial, terlalu permukaan. Jadi sekedar menilai dan melihatnya itu hanya sekedar, oh ini tampan, ini cantik, kompak, harmonis, kayaknya dia dapat segalanya. Itu adalah pola pikir yang sifatnya jahiliyah, yang hanya sekedar di permukaan. Nah, Islam mengkritik pola pikir ini. Makanya pola pikir yang menghancurkan jahiliyah itu adalah pola pikir yang dimulai dari kata ikro. Ikro artinya berpikirlah, bacalah, berpikir, cari kebenaran, dalami, berarti berpikir mendalam. Semangatnya berpikir mendalam. Tantangannya di zaman AI sekarang, ya, tantangan di zaman AI sekarang, saya tadi dari SMP. Sebelum-sebelumnya ada SMK yang cerita. Sekarang mah zaman AI. Anak ngerjain PR 100% AI. Jadi makin malas mikir. Yang namanya makin malas mikir, bukan berpikir mendalam. Yang namanya makin malas mikir, mikirnya semakin berpikir superficial. Sehingga kalau berpikir superficial, akan ada kesulitan untuk dia bisa membedakan mana benar, mana salah. Ngebedain mana hoax, mana yang bukan hoax. Menilai, benar nggak ini kesimpulan yang diberikan sama AI atau bukan itu benar apa salah. Jadi makin lama-lama makin lama makin tumpul. Dengan kata lain, penggunaan AI yang tidak difahami caranya itu berpotensi bikin anak-anak akan semakin menjadi jahiliyah generation. Hmm, Anda calon yang mau nikah kan? Calon orang tua kan? Perlu tahu ini. Penyelamat untuk anak-anak kita nanti di hari akhir nanti, bukan hari akhir dulu. Penyelamat untuk anak-anak kita di zaman-zaman generasi AI justru adalah ayat pertama yang turun ke muka bumi. Iqra. Jadi, kalau Anda mau nikah, spiritnya adalah spirit nikahnya itu adalah Iqra. Bagaimana pernikahan saya sama pasangan itu justru menjadi apa namanya? Rahimnya peradaban. Sekolahnya peradaban. Makanya ada yang bilang al-ummu al-madrasatul ula. Kalau ibu adalah guru bagi anak-anaknya, maka ayah itu kepala sekolahnya. Maka sejatinya yang perlu paling banyak untuk belajar tentang parenting itu guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah yang pegang konsep. Kepala sekolah ya, megang konsep, cari sponsor biar operasional jalan terus-terusan gitu kan? Gitu. Ya. Nah, maka JDA tipe 4 ini ya, yang di kanan atas ini, saya mau bilang aja, indah nggak? Indah. Susah banget, banget. Tapi worth kok dijalanin. Saya tidak akan menutup-nutupi bahwa apakah pernikahan scary itu lebay. Apakah pernikahan scary lebay? Anda bisa pastikan ya bahwa kuadran yang bawah kiri maupun bawah kanan, pada umumnya terjadi ketika pernikahan dijalani tanpa ilmu. Ya, apalagi itu kalau ada sepasang manusia sering disorot. Ya kan kita nggak tahu ya ilmunya kira-kira bagaimana. Kita hanya bisa tahu bahwa dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah nggak ada ilmu. Ada gitu ilmu cara jadi suami istri ayah atau ibu? Nggak ada. Nggak ada. Bisa jadi S1-nya mentereng. Ya, S1 mungkin kedokteran atau psikologi, S2 mungkin bisnis, S3 mana. Kenapa bisa jadi jeblok-jeblok juga? Ya emang ilmunya nggak ada gitu. Kita tuh yang perlu kita sadari adalah
Sistem pendidikan dunia saat ini ya, semoga terjadi perubahan ke depan. Sistem pendidikan dunia saat ini, termasuk sistem pendidikan nasional kita saat ini, baru mendidik atau mencetak kita hanya sekedar untuk menjadi seorang pekerja, bukan jadi manusia seutuhnya, ya, ya kan? Karena kalau kita jadi manusia seutuhnya, ya, kita tuh perlu sadar loh, hidup apa kerja itu tuh adalah salah satu komponen dalam hidup atau satu-satunya komponen dalam hidup. Coba saya mau tanya, kerja salah satu komponen dalam hidup atau satu-satunya komponen dalam hidup? Salah Salah satu. satu. Salah satu. Apalagi komponen dalam hidup kita selain kerja? Keluarga? Ya, Keluarga, keluarga, beribadah, berinteraksi Apalagi sosial, sosial? sosial, interaksi sosial, ya, Oke, apalagi beribadah finansial? sosial, Oke, ada. finansial, betul. Personal? Ya, Ada? Ada banyak kan? ada banyak. Pertanyaan saya adalah sekarang kayak gini. Kehidupan sosial orang-orang kebanyakan menganggap bagaimana produktivitas itu? Apakah produktivitas itu dianggap adalah sesuatu yang dilakukan yang outputnya hanya sekedar career related atau money related aja nggak? Ya kan? Ya, Bayangkan, akan dianggap produktif nggak seseorang yang misalkan ceritanya mau sunnah ngikutin Rasulullah tidur siang? Dianggap enggak. produktif nggak? Enggak. Atau bayangin nih, ada seorang perempuan sekolah tinggi-tinggi sampai S3. Kemudian dengan keputusan sadarnya, dia memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Dipandang produktif nggak? enggak. Atau Enggak. dipandang gimana? Biasanya kata orang gimana? Ih, Sayang Ibu rumah tangga. nah, sekolahnya udah tinggi-tinggi. Iya. kesannya apa? Kesannya ilmu itu hanya kepake kalau karir or money kan? Ya, Iya benar. Ini pandangan yang sempit. Makanya sekali lagi saya bilang ya, kita itu hidup di dunia di mana orang-orang itu hidupnya sempit, hanya sekedar seolah-olah work atau money itu adalah life. Seolah-olah itu adalah satu-satunya komponen dalam hidup. Makanya ada kan kalau ngedengar istilah work-life balance, pertanyaan saya, sejak kapan work itu sebesar life jadinya perlu balance? susah kayaknya buat Nggak balance. bisa. Work itu kan hanya bagian kecil Iya, dari life kan? Itu. iya, Islam ngajarin hidup holistik. Dunia saat ini terlalu kapitalistik. Melihat produktivitas itu hanya karir and money. hmm, Jadi makanya melihat manusia, ya, melihat manusia itu seolah-olah hanya sebagai mesin pekerja. Nah, kita itu lagi hidup di zaman di mana orang-orang menganggapnya begitu gitu. Anda kalau nggak sadar ini, anak-anak Anda juga akan terjebak ikutan masuk seolah-olah sekolah hanya sekedar untuk jadi gear industri. Kan adanya AI, kemudian terjadi adanya apa namanya tuh layoff besar-besaran dari banyak eh, perusahaan ya. Saya memandangnya ini adalah dampak atau akibat ketika sekolah tinggi-tinggi itu sifatnya hanya sekedar untuk kerja. Kita nggak dididik betul-betul untuk jadi manusia secara formal. Oh. Dan ini Bapak Ibu sekalian ya. Oh Bapak Ibu sekalian nih kebiasaan tadi nih. Maaf, maaf. ya, Mas-mas, nggak mbak-mbak, apa-apa. akang teteh sekalian ya. Jodoh dunia akhirat tipe Mm-mm. 4 ini ya. Itu menjadikan rumah itu sebagai tangga menuju surga. Berarti ada aktivitas pendidikan di sana ya. Jadi pendidikan itu bukan cuman aktivitas nitipin anak, bayarin sekolah, menjadikan sekolah seperti laundry. Gua nggak mau tahu ya. Ini anak gua akhlaknya kotor nih. Gara-gara gua sih nggak bener. Gua cari sekolah, gua bayar nggak mau tahu. Pulang-pulang harus bersih. Nggak bisa kayak laundry. Mau sekolahnya Al-Mahalli sekalipun. Tahu kan sekolah Al-Mahalli?
yang masuknya puluhan juta. Al-mahali. Mau masuk ke situ pun nggak bisa gitu. Nggak bisa diposisikan seperti itu. Mereka hanya partner. Jadi ya, kenapa perlu visi di dalam pernikahan? Ya ini nanti berdua-duanya dalam ketaatan nih. Gimana caranya bisa bareng-bareng sama anak, sama pasangan. Kita nikah gimana? Aku pengen berkumpul di jenazah keluarga gitu. Gampang nggak? Nggak. Indah dikatakan. Lelah dalam eksekusi dan perjuangan. Iya. Makanya kalau Anda udah siap ini, udah nikah, bismillah. Gitu. Ya. Karena nanti tantangan ujiannya nanti bakal menarik-menarik, insya Allah. Nah, jadi intinya kalau mau mengejar JDA tipe keempat itu, ya, yang kita kejar itu bukan lagi nikah buat bahagia, teman-teman. Nikah buat bahagia itu adalah salah satu mindset yang terkesan romantis, tapi dalam eksekusinya ternyata sadis. Loh, sadis gimana? Contoh, menikah untuk bahagia. Prakteknya di lapangan yang sering saya lihat, menikah untuk bahagia seringkali diterjemahkan, diposisikan, nikah nuntut dibahagiain sama pasangan. Gitu. Nikah jadinya sarana nuntut dibahagiain sama pasangan. Duh, kayaknya enak ya nanti kalau aku nanti udah punya istri, kayaknya nanti enak deh. Ada yang mijitin, ada yang layanin, ada yang gimana. Hmm, ekspektasinya udah terbang ke situ. Gitu. Sehingga ketika seolah-olah istri lagi betul-betul kecapean, lagi tidak prima untuk melayani, memberikan kesan bahwa Tuhan, Tuhannya itu yang akan muncul. Jadi yang seharusnya menikah itu adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan atau fastabiqul khairat, ya. Tidak jarang niat nikah untuk bahagia itu jatuhnya bukan lagi fastabiqul khairat, bukan berlomba-lomba melakukan kebaikan, tapi berlomba-lomba menuntut kebaikan dari pasangannya. Terus saya suka nanya tuh, Anda boleh kira-kira aja ya, kira-kira aja tuh, kalau misalkan ada suami istri yang sudah nikah, siapa sih yang harusnya sadar duluan untuk minta maaf kalau lagi berkonflik? Biasanya dua-duanya. Enggak, Jadi, yang versi sendiri tuh biasanya oh, siapa harusnya? harusnya Dia kan? iya dia. Hmm. Harusnya dia yang sadar duluan. Nah, apa sih aku terus, ngerasa yang paling berjuang luar biasa gitu. Dan kedua-duanya merasa kayak gitu. Wah, udah itu. Udah itu, guys. Ya. Jadi agar terbentuk jadi tipe keempat, eh, apa namanya? Yang perlu kita kejar itu barokah. Apa sih barokah itu? Barokah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan di setiap kondisi. Karena ada nanti sahabat-sahabat sekalian, kehidupan pernikahan ada rasa manisnya, ada pahitnya, ada. Dan kadang-kadang pahitnya tidak diinginkan sama keduanya tapi ada. Misalkan ya, sesederhana kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja, ternyata suami kena layoff. Nggak diinginkan kan sama semuanya kan? Pahit kan? Nah, itu teh ada kemungkinan akan ada seperti itu. Jadi kehidupan pernikahan itu ada rasa manis, ada rasa pahit. Kalau niat nikah hanya sekedar bahagia, yang diincer hanya manis doang. Ketika Allah berikan yang pahit, siap nggak mental kita menjalani yang pahit? Nah, itu yang susah, Kang. Itu dia. Karena hanya mau ngincar nembak yang manis doang. Lah padahal pernikahan itu ada manis, ada pahit. Bahkan ada asin, ada asam, ada pedas. Ya, Allah berikan itu secara proporsional.
Allah berikan itu secara proporsional, secara luar biasa. Qadarnya luar biasa. Jadi, barokah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan dalam setiap kondisi. Kondisi pahit, semoga ada kebaikan. Kondisi manis, semoga ada kebaikan. Kondisi asin, semoga ada kebaikan. Semua kondisi semoga ada kebaikan. Karena gini contoh ya, ada nggak sih misalkan ya bahagia yang tidak barokah ada. Statement-statement yang tidak kenapa ya? Kok kayaknya aku lebih bahagia sama mantan aku daripada sama istri aku? Nah, pernah dengar nggak statement-statement gini? Oke, kalau dirasa lebih bahagia, kalaupun betul bahagia, bahagianya barokah nggak? Selingkuh itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada bahagia yang nggak barokah. Bahagia sama selingkuhan. Oke, itu salah satunya. Ada juga nggak bahagia yang barokah? Ada. Menikmati kebahagiaan sama pasangan sendiri itu ada. Terus ada nggak sisi pahit misalkan ya, berantem sama pasangan? Ada nggak berantem yang tidak barokah? Ada. Kalau misalkan berantemnya justru semakin meninggikan ego, ya, eh, malah sampai berantem sampai KDRT itu tidak barokah. Tapi kalau misalkan ternyata berantem nih, ya, tapi gara-gara berantem, saling kenal satu sama lain. Ya Allah, ternyata aku baru tahu suami aku tuh ternyata nggak suka ya kalau kayak gini. Oh, ternyata aku baru tahu nih. Misalkan kayak saya ya, saya waktu dulu single, lempar handuk sembarangan itu nggak ada yang protes. Ibu saya sendiri juga nggak protes. Karena ibu saya kan udah ngasih tahu, ya namanya kamar tanggung jawab saya. Jadi saya lempar handuk di kasur saya, nggak protes. Ketika nikah, nah lempar handuk dong jadi ada yang protes. Tapi kan ternyata itu kebiasaan buruk saya ya. Sekalipun dulu saya nggak suka, istri saya ngomel, barokah nggak? Nah, maksud saya itu ya, ada kondisi yang tidak nyaman, tapi ada barokahnya. Begitu. Tuh, makanya ini intinya ya bertambahnya kebaikan di dalam setiap kondisi. Dalam kondisi senang, maupun kondisi sempit, kondisi bahagia, kondisi sedih. Ini yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, jadi barokah itu timbulnya bukan dari apa yang kita alami. Yang kita alami itu adalah soal ujian dari Allah. Kalau respon kita adalah cara kita menjawabnya. Nah, jadi setiap soal-soal ujian itu pasti akan Allah berikan. Makanya change your response, you will change your class of life. Begitu kira-kira ya. Jadi barokah dilatih dari sebelum menikah. Karena nanti itu penjagaan hati ketika nanti jatuh cinta. Teman-teman, setan tuh luar biasa bisikannya. Ketika sepasang manusia tidak menikah, setan akan membisik-bisiki keindahan cinta. Akan melama-lamakan, ayo berdua aja, betah banget. Ya, jika dari sebelum menikah sering kejeblos bisikan setan, ketika sudah menikah bisikan setannya beda. Tuh lihat tuh suami lu tuh. Tuh kan dia kayak gini lagi, bener kan, tuh lihat kan, tuh, cuek kan, bener kan dia kan, pokoknya provokatif banget itu. Jadi yang dikhawatirkan adalah kalau dari sebelum nikah itu terlatih tidak apa namanya tidak terlatih sehingga gampang kejeblos sama bisikan setan. Gimana nanti kira-kira tuh Jin Dasim sedang beramai-ramai. Kalau dia bilang gitu ya. Jin Dasim sedang beramai-ramai berkeliling-keliling mencari mangsa. Hmm. Maka ini kita hati-hati nih. Barokah itu dilatih dari sebelum menikah. Oke? Mhm. Tuh, bagaimana jadi nanti itu proses menjemput jodohnya ini yang nanti perlu kita betul-betul. Nah, ketika menanti hari H, kadang-kadang kalau udah ta'aruf, udah muncul tanggal tuh ada aja upaya-upaya untuk merusak kesucian.
hubungan. Nah, jadi hati-hati ya. Termasuk nanti tuh ketika mengadakan resepsi. Mari kita pikirkan pelan-pelan gimana caranya biar nggak terlalu mubazir ya. Gimana caranya biar ya maybe meminimalisir waste. Mungkin nanti kita bisa bilang sama WO-nya seperti apa. Nilai-nilai seperti itu. Dan bagaimana ketika menjalani pernikahan di sini. Jadi inilah kenapa pentingnya nanti. Di surat An-Nas kita kan sudah sama-sama tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuh, ada ada pihak yang senantiasa berbisik-bisik ke dalam hati kita, ya. Ada sesuatu yang berbisik-bisik ke dalam hati kita yang sangat-sangat halus, sangat-sangat lembut, yuwaswisu, membisik-bisik. Sehingga kalau pikiran kita adalah sesuatu yang goib dan iblis adalah sesuatu yang goib, mungkin nggak cara setan itu berbisik-bisik ke dalam hati kita? Dia seolah-olah niru suara kita. Sehingga kita merasa itu self-talk. Hmm. Nah, itu nanti perlu dilatih ya. Makanya surat An-Nas itu eh, nanti itu perlu dilatih di situ tuh. Oke? Nah, jadi secara umum begini, teman-teman sekalian ya, sebentar. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum saya masuk ke Ya, next slide? teman-teman ada yang bertanya silahkan di chat di kolom komentar ya. Udah bentar lagi ya? Udah mau setengah 9 aja. Tuh waktu saya udah mau habis tuh. Sambil Silakan. pemaparan ya. Silakan lanjut. Ini Kang mau tanya Kang. Gimana, gimana, gimana tuh? Gimana caranya menyikapi krisis kepercayaan supaya berani menuju ke proses pernikahan itu, Kang? Di tengah isu-isu kasus perceraian saat ini. Oke, sekarang gini. Zaman sosmed adalah zaman di mana anxiety lebih mudah menyebar. Sepakat? Betul, betul. Emosi itu contagious. Emosi is very, very contagious. Dan nanti ini kalau Anda tidak bisa mengontrol anxiety ini, itu nanti bakal ke bawah sama anak-anak, sama parenting pengasuhan kita. Saya kasih contoh sederhana dulu kayak gini ya. Misalkan gini, sebutlah di TV ada berita tentang penculikan anak balita dan Anda punya anak balita. Sebutlah penculikan itu terjadi misal di Pulau Kalimantan. Sebutlah gitu ya, salah satu kota di Pulau Kalimantan. Dan itu jadi viral. Misalkan kayak gitu ya. Diceritain gimana modus operandinya gitu. Nah, dan di rumah Anda sudah tinggal di kompleks di mana track record 10 tahun di komplek Anda tidak pernah ada anak yang diculik. Tapi dengar berita kayak gitu, gimana? Coba saya tanya, dengar berita gitu gimana? Padahal Anda sudah tinggal di komplek rumah yang track recordnya 10 tahun terakhir nggak ada penculikan balita. Lebih waspada. Lebih waspada. Waspada dari mana padahal? Kan ada kasus penculikan itu tadi. Iya, Mas, Kalimantan. ah ya, iya Iya, benar. itulah anxiety. Anxiety itu sekalipun beritanya misalkan itu di kutub utara sekalipun, wah jangan-jangan ini nanti kejadian juga nih nanti di sini nih. Itu anxiety itu kayak gitu. Jadi anxiety menyebabkan kepala kita melakukan generalisasi. Oh, karena di salah satu kota di Kalimantan misalkan ada penculikan, ini jangan-jangan penculiknya jadi punya networking di mana-mana. Jangan-jangan ini akan terjadi di seluruh komplek kesannya kayak gitu. Pertanyaan saya gitu nggak? Iya betul. Ya, anxiety kayak gitu. Bukan berarti kita menghilangkan potensi kewaspadaan. Boleh aja buat waspada. Tapi maksudnya balik lagi tadi. Kalau kita pikir-pikir secara matang,
pada umumnya penculikan anak itu anaknya sudah diarah atau anaknya diambil random. Random biasanya, Kang ya. Yakin? Sudah diincar. Nggak tahu yang mana. Ya, sepertinya sudah diincar. Udah Ini diincar. Biasanya ada kalau penculikan pengen nyari penebusan kan? ada yang dijual juga, Kang, sekarang. Oh, ada yang dijual juga. Berarti kira-kira random atau gimana? Kalau ada kesempatan, mungkin niatnya udah mau menculik anak, ada kesempatan anak yang sendirian, bisa aja Mm-mm. langsung diambil gitu, Kang. Wah, itu. Nah kan jadi kita melihat kayak gitu berarti kita bisa menyiapkan kewaspadaan kan untuk hal-hal seperti tadi kan. Tapi bukan jadi kita menyiapkan kewaspadaan untuk meminimalisir kemungkinan itu terjadi. Tapi apakah pasti terjadi? Yang tadinya satu kejadian tadi di Kalimantan itu pasti akan terjadi di komplek rumah kita. Pasti nggak akan terjadi seperti itu? Belum Bisa Belum tentu. tentu. jadi, bisa enggak. Iya, makanya sekarang kita ngeliat kayak gini. Ada artis nih, tiba-tiba nikah. Sorry, tiba-tiba cerai. Tiba-tiba ada yang ngaku single. Tiba-tiba ada yang ngaku poligami. Lah, terus ini gimana? Yang anxiety itu akan mengeneralisir seolah-olah semua laki-laki itu kayak gitu. Hmm. Padahal kita udah ketemu sama semua laki-laki belum? Belum. Oh enggak, gitu. Jadi, itu pola ansietas. Kalau kita kebanyakan mengeneralisasi, maka cara pertama untuk mengurangi anxiety itu justru adalah meminimalisir input yang masuk ke dalam otak kita. Gitu. Otak kita terlalu flooding information, ya, apalagi flooding negative information, itu cenderung akan nanti mengeneralisir, nggak sehat juga untuk kesehatan mental kita. Gitu. Makanya perlu ada pembatasan asupan informasi. Dan kedua, perlu dipisahkan. Itu adalah kejadian dia, bukan kejadian saya. Kalau saya mau ngikutin kejadian ini, apa yang bisa saya pelajari? Gitu. Ini bukan saya. Ada nggak kira-kira? Kan itu adalah perceraian yang terekspos, betul? Iya, Perceraian betul. terekspos kan? Ya. Ada berapa banyak keharmonisan yang tidak terekspos? Hmm. Berita negatifnya lebih banyak, Ya Kang. iya, karena terekspos. Anda melihat anxiety, generalisasi. Bandingkan dengan udah kita fokus sama kehidupan real misalkan gitu ya. Anda pelajari betul-betul orang-orang yang wisdomnya bagus, kehidupan pernikahannya bagus. Mungkin nggak terekspos. Kan ilmunya di situ. Itu salah satu upayanya ya. Jadi apa namanya? Kalau saya gini ya. Misal ada kita lagi gemes nih sama kelakuan pemerintah yang mana eh, tidak dijadikan sebagai bencana nasional. Dan bahkan Ustadz Adi Hidayat sampai cerita hentikan atraksi politik gitu kan. Gemas kan sama atraksi-atraksi politik yang kemungkinan sedang terjadi itu. Padahal saudara kita membutuhkan. Itu kalau kita terus-terusan nyekrol-nyekrol terus-terusan ngelihat nunjukin 10 berita, 12 berita yang isinya sama-sama kayak gitu. Kegemesan kita makin lama makin nambah kan. Iya. Nah, saya membatasinya adalah cukup baca satu dua kali, habis itu selesai udah. Karena tahu ini ngegemesin nih perilaku kayak gini. Udah selesai. Jadi kita tidak menumpuk negatif emotion tuh di kita. Karena ya isinya intinya sama-sama aja. Isi berita yang terus-terusan dilakukan berulang-ulang sama meskipun dari POV yang berbeda, itu hanya akan berpotensi untuk bikin tumpukan emosi ke kita makin gak nyaman. Makanya ya karena kita tahu ada kejadian kayak gini, ada kejadian kayak gitu. Oke, kemungkinan akan terulang sama. Batasi aja kira-kira satu atau dua link berita. Kemudian move on, cari yang lain.
atau lepas HP-nya sementara. That makes you waras, menjaga kewarasan. Pembatasan, Informasi berita yang negatif. Kang, ini untuk materinya sudah selesai atau masih ada lanjutannya? Ngalek Kang Janun, maaf Iya lagi ini ya, sinyalnya ya kan. sinyal. Buat teman-teman bisa ini ya, tanya di kolom chat ya. mohon maaf, terlempar. Ya, nggak apa-apa. Iya Ya. ya, sama-sama. Ini Jadi teman-teman masih ada di sini kan? Masih, masih Mbak. Kang, ini materinya sudah selesai atau masih ada lanjutannya? bebas. Tadi soalnya disebut sampai 8:30, mangga kalau mau diselesaikan. Kalau mau dilanjutin dikit lagi juga mangga. Oke, teman-teman kalau ada yang tanya, Kang ini tanya lagi kalau gitu. Monggo. Bagaimana tips mencari pasangan? Waduh. eh Open networking yang berkualitas. Saya sih rekomendasinya di situ. Open networking yang Berkualitas. berkualitas. Maksudnya networking yang Contohnya di sini ya. berkualitas gimana? Ya misalkan ya, saya sama istri ketemu di Facebook dulu. Dulu saya di kedokteran, istri saya di kebidanan. Kami tidak satu kampus, jadi tidak saling kenal satu sama lain. Tapi kenalannya, ketemunya adalah karena satu kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama suka nulis. Gitu. Saya waktu dulu kuliah, saya sedang nulis tentang sains Islam. Jadi bagaimana apa namanya tuh? Oh, kebayang ya kalau misalkan di tangan kita ada bakteri, mungkin nggak? Bakteri ini kan makhluk Allah ya. Mungkin nggak bakteri ini di hari akhir dia yang akan menjadi saksi tentang apa-apa yang kita lakukan, terutama dalam kesendirian. Mungkin nggak? Mungkin ya. Nah, saya sedang nulis yang kayak gitu tentang sains Islam. Hmm. Dan dulu istri saya juga kayak gitu. Jadi kita berjumpa karena satu minat, satu kesamaan ya. Karena, wih ini kok cerdas sekali, ketemulah kita. Itu di situ. Dan ada dan intinya kan itu tadi apa namanya jodoh itu membutuhkan networking ya. Jadi kualitas networking kita itu membutuhkan sekali apa namanya menentukan sekali. Kualitas networking kita itu akan sangat menentukan sekali di mana kita berjumpa jodoh kita ya. Akan yang seperti apa kira-kira jodoh kita. Jadi kalau misalkan jodoh kita adalah seorang pembelajar, ya cari bisa jadi yang mungkin senang-senang entah di kajian ilmu, senang nulis atau gimana. Itu jadi silakan dilakukan kayak gitu. Eh saya kan juga ini ya apa namanya kalau misalkan eh di- butuh misalkan seorang pejuang misalkan kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang butuh dikit-dikit jiwa-jiwa pejuang ya barangkali mungkin komunitas-komunitas seperti entrepreneurs juga bisa dapet tuh dari situ. Jadi Anda kira-kira membutuhkan yang seperti apa? Membutuhkan jodoh yang seperti apa? Dan bagaimana dengan networking Anda? Nah, networkingnya semakin berkualitas networking kita, semakin berpeluang besar untuk dapat jodoh yang high quality juga insya Allah. Hmm. Amin, ya Amin Rabbal ya Alamin. Rabbal Alamin. Kalau ini masih bisa dilanjutkan 15 menit lagi ya Mbak Nadia Oh, ya? oke. Ya, silakan. Boleh. Oke. Ada. Jadi kita lanjutkan dikit lagi ya. Oke. Ya. It's oke. Jadi disebut siap nikah itu kalau udah bagaimana setelah kita memahami ini?
Karena ada yang suka bilang ya nikah itu dari mananya dulu nih, kemapanan atau dari mana disebut nikah. Siap nikah itu gimana sih? Mental dan finansial. Wes, Iya. mentalnya kayak gimana? Eh, Tadi ya, mentalnya itu dari segi emosional, kayak kematangan emosi itu. Oh, oke. Nah, nah di satu sisi balik lagi tadi ya, sahabat-sahabat sekalian ya, kita sedang hidup di masa di mana orang-orang menerjemahkan produktivitas hanya sesempit career related atau Money. money related. Betul. Makanya anak-anak muda sekarang ada kecenderungan melihat pernikahan itu menghambat produktivitas. Nah udah ah, gak mau nikah dulu ah, bisa nggak ganggu. Punya anak itu dianggap menghambat produktivitas. Lahirlah pemikiran-pemikiran child free. Salah satunya di situ. Ya, karena hidup seolah-olah hanya sesempit karir or money. Only that. Nah, saya mau mengajak Anda, kalau misalkan bagaimana Islam memandang produktivitas, ternyata definisi produktivitas adalah segala-segala apa-apa yang kita lakukan yang ketika outputnya itu bukan menghasilkan karir or money, tapi segala-segala apa-apa yang kita lakukan outputnya adalah menghasilkan ridho Allah. That's the true essence of productivity. Nah, maka ya sekarang gimana cara kita bisa menyambungkan dengan ini? Gimana siap nikah teh kalau misalnya sudah apa sih ya kan kita balik lagi tadi ya. Nikah itu menyempurnakan separuh agama. Tandanya kalau dijalani dengan benar dan dijalani dengan tepat, insya Allah ridho Allah gede banget itu semua di sini. Tandanya pernikahan itu adalah pintu gerbang produktivitas. Nah, karena pintu gerbang produktivitas, ladang-ladang produktivitasnya sudah disiapin sama Allah di balik ini. Capek? Ya, ya. Ada sisi manisnya, ada. Sisi pahitnya ada. Manis, pahit ada. Bahagianya insya Allah ada juga. Dan ini nano-nano rasanya ya. Nah pertama, maka kalau misalnya kita mau cek dulu apa kita sudah siap atau nikah. Cek dulu kita itu state-nya sekarang, kondisi kita sekarang itu diingin nikah atau butuh nikah. Apa bedanya? Nah ini salah satu Begitu. bedanya. Biasanya pengen nikah, nah biasanya euforia. Ah, siapa yang kayak gini? Aduh, Karena setiap Ini minggu dia bilang, aduh, panas gitu ya. Aduh, kadang-kadang tuh kalau Hmm. ngeliat jemuran, aduh, gimana ya Kak ya? Jemuran digantung 2 jam kering. Apa kabar hati yang digantung bertahun-tahun tanpa kejelasan? Ah, iya, kok tahu gitu. ya, nah iya. Jadi ini juga kondisi kedua nih. Misalkan saat ini kondisi belum nikah, ya. Mungkin kesel belum dapat jodoh, ditanya-tanya terus. Tapi kalau misalkan nggak nikah juga sebetulnya nggak ada mudorot apa-apa, yaitu ingin nikah. Kalau butuh nikah tuh udah jadi kebutuhan, misalkan ada kebutuhan biologis, tapi balik lagi tadi ya, kalau hanya memandang pernikahan hanya kebutuhan biologis, ini bahaya juga. Di satu sisi, Allah mengizinkan kebutuhan biologis dengan konsekuensi siap tanggung akibatnya. Tanggung konsekuensi memiliki keturunan. Itu gitu. Jadi adilnya tuh di situ. Tidak kita tidak dilepas seperti hewan, tapi ada konsekuensi untuk menjaga kemuliaan kita. Gitu. Kalau tidak terpenuhi bisa menjadi mudorot. Gitu ya. Jadi yang pertama cek dulu niat ingin nikah atau butuh nikah ya. Nah yang kedua ada istilah namanya dari Ustadz Khalid Basalam tuh namanya ba'ah. Apa sih ba'ah? Jadi sederhananya kan gini ya. Teman-teman, ketika menikah, kadang-kadang yang diceritain sama influencer itu cuma yang indah-indahnya doang. Padahal nggak boleh gitu. Nikah itu bertambah peran kan? iya, Ketika peran bertambah, waktu kita nambah nggak? nambah. Enggak, waktu kita tetap Enggak. sama. Benar. Peran Ya, yang tambah. jadi ini konsekuensinya. Kewajiban nambah, tapi waktu tidak bertambah. Betul?
Kan ini dirasakan, wah berarti menantang dong, berat dong, betul. Ba'ah itu adalah kesiapan memenuhi kewajiban. Makanya ketika saya memahami ini, saya menganggap, gimana sih orang yang dewasa itu? Orang yang dewasa adalah orang yang ini, apa namanya? Orang yang dia rela untuk menanggung beban. Kesediaan menanggung beban itu adalah tanda orang dewasa. Sedangkan balik lagi tadi, ah kenapa nggak mau nikah? Enggak ah, takut belum ada, belum mapan, belum apa, belum ini. Ya nggak apa-apa juga. Tapi step-nya berarti belum baah gitu. Nggak siap sama konsekuensi, belum siap sama konsekuensi. Teman-teman, normal kalau teman-teman merasa takut untuk menikah. Tapi balik lagi tadi ya, selama satu, jangan digeneralisasi rumah tangga influencer yang retak-retak. Itu seolah-olah pasti akan terjadi ke semuanya. Jangan digeneralisasi seperti itu. Oke? Nah, kedua teman-teman sekalian, nah ini nih, balik lagi tadi ya. Bersedia tadi itu menanggung beban. Jadi saya merasakan ketika saya menjadi suami, menjadi ayah, saya ayah dari 3 anak, beban saya bertambah, betul. Tapi saya menikmatinya, gitu. Saya menikmatinya. Nah itu tuh baah tuh gitu, kesiapan memenuhi kewajiban, sedia, rela untuk menanggung tanggung jawab lebih. Kesediaan menanggung beban itu adalah ciri kedewasaan. Ya, jadi di sini aja kita cek aja, ngetes aja. Salah satu baah suami siap aja nafkah lahir dan batin. Saya dulu nikah di usia 21 tahun. Ketika lagi kuliah di kedokteran, saya nikah. Gitu. Apakah saya punya pekerjaan tetap? Enggak. Tapi saya tetap bekerja, tetap berjuang. Jadi jualan apapun saya usahain. Gitu. Meskipun saya belum punya pekerjaan tetap. Dulu kan saya kan saat itu saya dulu kuliah di kedokteran dan saya tidak koas. Semester terakhir orang-orang sibuk skripsi, saya sibuk nikah. Gitu. Jadi apa namanya? Ini yang difokusin. Oh, oke. Nyari apa namanya? Nyari penghidupan bisa tidak harus dari jadi dokter. Buat saya saat itu gitu ya, bisa berbagai macam jualan, ya udah bismillah. Itulah baah gitu ya. Dan termasuk batin, kebutuhan batin ya. Karena kebutuhan suami tidak boleh jadi mesin ATM aja. Tapi suami itu pemimpin, jadi dia perlu mendengarkan, apa namanya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan batin lainnya. Ya, baahnya istri adalah sudah siap mengandung. Sehingga maksud saya kayak gini, Kang, berarti nggak boleh nih, misalkan ada keinginan, saya mau nikah dulu, terus pacaran dulu 1 tahun 2 tahun kosong, boleh, nggak masalah. Tapi di mana-mana tidak ada KB yang 100% berhasil efektif. Ada potensi bolong tuh ada gitu, ya. Nah, jadi maksudnya adalah ketika ada mimpi kayak gitu, ada mimpi, ada kayak harapan seperti tadi, pengen 1 tahun kosong, 2 tahun kosong. Kalaupun misalkan mengandung, udah siap gitu, udah mempersiapkan diri gitu, maksudnya gitu ya. Itu baa, ya, karena potensi itu akan selalu ada, ya. Baanya suami jadi leader di dalam rumah tangga, oke, siap buat taat sama suami, asal itu bukan maksiat. Kalau bukan maksiat, udah bismillah, ya. Baahnya istri dan gak gampang loh. Dua-duanya gak gampang. Dan kenapa menjadi leader di dalam rumah tangga itu penting? Saat ini sepertiga perceraian di Indonesia itu terjadi adalah karena gugat cerai. Jadi banyak laki-laki yang mungkin belum dilatih kapasitas kemampuan leadershipnya di dalam rumah tangga. Gitu. Makanya saya bikin buku judulnya kan Leadership Suami ya. Nah, salah satunya di situ. Maka untuk istri tolong di bold ya. Perempuan, ketaatan itu bukan pada calon suami. Ketaatan itu pada suami. Kadang-kadang kebolak-balik nih. Masih jadi calon suami, menit taat pisan. Dibela-bela pisan. Ya, ketika udah jadi suami kayaknya berat banget gitu untuk taat. Makanya ini, tiada ketaatan pada calon suami. Maka sebelum menikah,
kritislah menilai. Dia sosok nggak yang pantas untuk kita idikan gitu. Begitu kira-kira teman-teman sekalian. Ya, jadi kesiapannya seperti ini. Begitu ya dari saya. Eh, Alhamdulillah sekarang tepat tadi seperti yang sudah disebutkan ini sudah 20.46. Semoga mungkin semakin kegambar ya maksudnya ba'ah tadi itu kira-kira seperti apa. Yang pasti tadi teman-teman sekalian, nikah bukan masalah nikah muda atau nikah tua, tapi nikah secara dewasa. Apa itu dewasa? Dewasa itu adalah kesediaan menanggung beban. Ben. Ya, maka karena kesediaan menanggung beban, ya udah, bismillah. Kalau Anda siap sama itu, berupaya mempersiapkan diri sama itu, ya udah, bismillah. Semoga jadi ba'ah dan kemudian bismillah, tinggal cari jodoh ya. Tinggal cari calon. Kalau sudah ada calon ya udah, jangan dilama-lamain. Bismillah aja. Bersegera aja. Iya. Wallahu a'lam Baik. bishawab. Semoga bermanfaat, membawa kebaikan. Saya kembalikan lagi ke ini ya, ke Mbak Ririn ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan chat ya. Kang, ini ada pertanyaan dari teman-teman Mm-mm. dari Irsyad. Oke. Assalamualaikum Kang, izin tanya, bagaimana cara mengetahui apakah hubungan yang kita jalani ini sehat dan layak dibawa ke pernikahan? Oke. Jadi sederhananya gini, hubungan yang namanya relasi, relasi itu kan ada yang menguatkan dan menyehatkan, ada yang ibaratnya toksik gitu ya. Nah, tapi yang toksik itu bukan orangnya. Yang toksik itu adalah relasi yang terbentuknya. Jadi misalkan ya antara si A sama si B gitu. Ya contoh misalnya kayak gini deh. Antara suami istri misalnya gitu ya. Istri merasa suami itu cuek banget. Kayak muka tembok, gak nyaman, gak enak banget untuk diajak bicara. Pertanyaannya, suami kayak gitu ke semua orang nggak? Ada nggak orang yang merasa betah dan nyaman sama suami? Ada temannya misalkan kayak gitu ya. Tandanya apa? Yang toksik tuh bukan suaminya, tapi relasi yang terbentuk sama suami dan istri. Oke? Nah, jadi relasi yang terbentuk ini yang jadi kunci. Dan relasi yang sehat itu adalah relasi yang punya dua unsur utama. Yang pertama adalah feeling mutual. Ya, feeling mutual itu adalah berarti ada rasa saling menumbuhkan. Nah, itu mutual. Simbiosis mutualisme ya. Bukan jadi parasit. Salah satu di antaranya jadi parasit bukan kayak gitu, tapi saling mutualisme. Jadi mutual. Pertama, mutual, saling menumbuhkan, saling menguatkan. Di situ komunikasi yang seperti itu, relasi yang seperti itu. Dan satu lagi adalah terjadinya unsur equality. Jadi ada mutuality dan ada unsur equality. Ketika unsur ini bisa terbentuk di dalam hubungan kita sama seseorang, ya bisa jadi insya Allah tuh itu bisa jadi salah satu tanda-tanda. Apalagi kalau misalkan kita bicarakan gini ya, misinya pernikahan itu tadi adalah pengen sama-sama berkumpul di jannah bareng-bareng. Di mana suami adalah nakodanya, ya kan? Suami adalah nakoda dan istri ikut support. Nah, maka kalau misalkan mimpinya udah sama, visinya udah sama, dan kemudian dirasa nih ada mutuality dan equality, ya udah bismillah. Bisa jadi itu sehat. Tapi kalau misalkan satu pihak misalkan ya, satu mungkin pandai playing victim dan pandai bikin kita tuh jadi merasa eh, manusia yang jahat misalkan kayak gitu ya. Satu terlalu ketergantungan, tidak mutual, tapi dia yang terlalu tergantung sama seseorang. Nah ini justru udah gak sehat. Relasinya perlu dibenahi. Kalau relasinya tidak bisa dibenahi ya mungkin bukan pertanda yang baik sih untuk layak dibawa ke pernikahan. Jadi intinya di situ ya, mutual, equal, punya visi yang sama. Bismillah. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Itu Mbak Suci, dari Mbak Suci.
Mbak Ririn, Mbak Suci. Gimana? Mbak Suci, raise hand. Ya, Mbak Suci, silakan boleh Boleh langsung. Mbak Suci, silahkan. Oke, izin tanya Kak. Kalau Iya, misalkan kita mau nikah itu kan dalam Islam memang harus sekufu ya, dalam 4 aspek gitu, kayak dari paras, nasab, agama, dan harta. Tapi bagaimana ketika kita nanti uh, ada pilihan gitu ya, maksudnya di depan kita gitu ada laki-laki yang pertama gitu, kita lihat bahwa memang agamanya bagus banget gitu ya, kayak sunnah-sunnahnya pun dijalankan gitu, ilmu agamanya juga bagus gitu, suka ngaji dan lain-lainnya gitu. Tapi di dalam pimpinan gitu, jiwa-jiwa untuk mengayomi itu kayak kurang berwibawa banget gitu, kayak kurang laki banget gitu. Sedangkan laki-laki yang kedua ini tuh agamanya tuh biasa aja gitu ya. Ya basic lah gitu, sholat wajib, ya ilmu pengetahuannya juga masih yang basic gitu. Tapi dia tuh bisa mengayomi ya, bisa mengayomi, bisa ya sefrekuensi gitu dengan kita. Nah, lebih baik pilih yang ke satu atau yang kedua, dan apa alasannya gitu ya yang memang memiliki dampak positif atau sesuai dengan realitas ketika berumah tangga nanti. Terima kasih. Baik. Ini luar biasa nih. Kalau posisinya udah kayak Mbak Suci dikejar-kejar sama banyak laki, tinggal milih bingung juga ya. Nah. Oke. Kalau saya mungkin izin untuk kita ajak diskusi dulu ya, bahwa agama yang baik itu patokannya bukan tentang sekedar ritualitas. Hati-hati, zaman sekarang unik-unik. Ritualitas tuh maksudnya gimana? Ya ritual, dari segi ritual bagus, gitu ya. Tapi Islam itu kan bukan agama ritualitas. Menariknya di situ. Nah, jadi patokan ritualitas bolehlah untuk jadi semacam parameter. Tapi kalau patokannya hanya sekedar ritualitas semata, hati-hati aja. Hati-hati aja. Gitu. Karena apa namanya? Islam itu menariknya ini adalah ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah bentuk pengejawantahan sehari-harinya. Jangan sampai ada orang yang STMJ kan ya? Tahu kan STMJ kan ya? Sholat terus maksiat jalan. Nah, atau STMJ, misalnya kayak gitu kan. Tapi ya sholat yang benar itu adalah sholat yang mencegah dia dari keji dan mungkar. Nah, jadi kan ada aspek-aspek yang sifatnya relasional ya. Bagaimana cara dia memperlakukan orang tuanya, bagaimana cara dia bersikap ketika dia lagi marah. Itu tuh eh, indikator bahwa agama tuh bagus juga di situ. Karena arti agama itu way of life, dinul Islam, din itu way of life artinya. Cara seseorang menjalani kehidupan. Bagaimana ketika dia marah itu adalah bagian dari agama. Bagaimana ketika misalkan dia sedang tertekan itu adalah bagian dari agama. Bagaimana cara dia memuliakan orang tua itu juga adalah bagian dari agama. Nah, sekarang tentang sekufu. Ketika kita berbicara tentang sekufu, realitas dalam pernikahan adalah sekufu itu perlu dijaga. Setara, kesetaraan, kesekufuan, equality, namanya tadi kan ada mutual dan equal ya, sekufu, equality, ini perlu dijaga. Jadi, realitasnya dalam kehidupan pernikahan, ada yang ketika awal-awal menikah, dia sekufu. Tapi karena ada perbedaan kesibukan, ya, yang satu misalkan sibuk kerja 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 misalnya kayak gitu ya, yang satu kemudian apa namanya nggak ada kerja sehingga menimbulkan gap antara suami dan istri. Bisa jadi tidak sekufu, bisa menjadi tidak equal. Nah, maka sekufu ini prinsipnya perlu dijaga gitu. Maka kan balik lagi tadi tuh, mending yang mana sih? Mending yang kira-kira udah jadi sisi ini atau udah jadi yang sisi sono. Kalau saya memandang bahwa justru dalam kehidupan pernikahan, kita tuh nggak butuh pasangan yang sempurna, apalagi yang merasa dirinya sempurna. Ini ngeri, merasa dirinya sempurna, anti kritik, ngeri.
Pasangan yang sempurna nggak ada, ya. Pasangan yang merasa dirinya sempurna ada banyak. Ya, bahasa sekarang meskipun saya nggak setuju sama istilahnya ya, tapi bahasa sekarang suka banyak dibilang, wah ini kayaknya dia NPD, NPD, NPD itu yang merasa dirinya sempurna tuh. Jadinya dia anti kritik. Ini ngeri loh, dapat pasangan yang kayak gini, ya. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang menjaga kesekufuan, equality, pasangan yang mau bertumbuh, mau belajar. Kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah nggak ada ilmunya kan? Dan nggak bakal cukup belajar hanya 1 jam di sini. Kita aja kuliah. Saya aja dulu kuliah di kedokteran 3,5 tahun, tambah 1,5 tahun untuk kelas 5 tahun. Lah ini untuk ilmu pernikahan, saya tidak meminta Anda untuk belajar dulu 5 tahun baru nikah, enggak. Kita bisa apa namanya, dengan ilmu seadanya kita menjalani pernikahan, tapi belajar setelahnya penting. Pernikahan itu long life learning. Karena long life learning, sehingga kita butuh untuk terus-terusan belajar. Makanya ya, balik lagi tadi. Misalkan tadi ada orang yang rasa-rasanya agamanya sudah bagus, misalkan kayak gitu ya. Tapi misalkan dia kurang di bagian sini, 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 sini. Selama dia mau belajar, ini bisa dikejar. Ya, selama dia mau belajar, dia bisa dikejar. Kebalikannya tadi, ada yang aspek ritualitasnya mungkin tadi kurang oke gitu ya. Tapi tadi dia secara attitude-nya udah mulai bagus, bagus, bagus. Ini bisa dikejar selama dia mau belajar. Nah, jadi yang kalau mau realistis melihat kehidupan pernikahan, saya lebih merekomendasikan mana yang paling memiliki jiwa pembelajar. Itu yang Bismillah, semoga itu pas untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Kak. Ini pertanyaan terakhir ya, saya bacakan dari Suci. Assalamualaikum, Kang izin tanya, untuk kita mengetahui seorang laki-laki itu baik untuk jadi seorang pemimpin untuk kita dan lihat kedewasaan seorang laki-laki itu, apakah ada masalah seorang laki-lakinya lari dari masalah itu juga nggak termasuk orangnya belum dewasa? Kalau seandainya beneran lari ya, seandainya beneran lari dari masalah, ya gimana? Itu kan berarti dia nggak responsibel. Kalau lari ya, saya nggak tahu nih definisi lari dari masalah dari sini seperti apa. Karena balik lagi tadi, masalah dalam hidup itu pasti Allah akan hadirkan ke kita. Awal-awal denial nggak apa-apa. Nah, bisa jadi maksudnya gini juga mungkin. Kalau misalnya gimana nih, saya melihat ada laki-laki, kok kelihatannya dia kayak nggak fight ya sama masalahnya. Bisa jadi dia sedang berada di fase denial. Dan itu normal. Kalau dia sedang di fase denial, kita tidak bisa bilang bahwa dia terbiasa lari dari masalah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ini sudah menjadi kebiasaan dia, nah ini hati-hati gitu. Karena apa namanya? Kan balik lagi tadi, dewasa itu adalah kesediaan menanggung beban, ya. Nah, jadi ada masalah. Awalnya juga siapa sih yang mau di iniin masalah kan kayak gitu ya. Siapa juga yang misalkan balik lagi tadi tuh. Siapa juga yang mau kena layoff misalkan kayak gitu. Ekonomi lagi nggak bagus misalkan, lagi terus kena layoff. Siapa yang mau kena layoff? Awal-awal mungkin 1 bulan uring-uringan. Jadinya seolah-olah denial gitu ya, seolah-olah dia lari dari masalah. Ini normal. Karena ada fase, nama fasenya juga, nama fasenya di psikologi itu nama fasenya adalah Kubler-Ross. Nah, nanti boleh di googling ya. Ini normal, Kubler-Ross. Nanti teman-teman boleh googling. Nah, kalau yang lagi sifatnya adalah denial seperti ini normal. Ini bukan dalam ranah dia lari. Ini adalah kemanusiaan yang sangat-sangat normal. Tapi kalau misalkan ini jadi kebiasaan, dikit-dikit justru malah dia kabur, apalagi misalkan minta orang tua yang beresin masalahnya. Aduh, laki-laki. Nah ini ya, kepemimpinan laki-laki dalam bahasa Al-Quran namanya qawwamah. Apa? Oh, Kau Qawwamah. Qawwamah itu eh, huruf Arabnya, akar kata huruf Arabnya dari huruf kata qawwama. Qawwama itu qawim, berdiri tegak. Berdiri tegak. Ya. Istiqomah itu juga ada huruf qaumanya itu juga ada. Istiqomah itu artinya adalah
berupaya terus-menerus untuk mendirikan, menegakkan istiqomah tuh gitu. Jadi qawamah itu artinya adalah berdiri yang sedemikian tegak gitu. Bahasa leadership tuh gitu. Leadership itu artinya berarti adalah kalau misalkan ada masalah, dia tetap berdiri tegak sama hal itu. Karena pemimpin justru diuji kepemimpinannya terutama ketika dia dalam kondisi krisis. Ya, di mana-mana pemimpin, mau itu pemimpin negara, mau itu pemimpin apa, ketika lagi dalam kondisi krisis, itulah ujian kepemimpinan. Nah, jadi silakan dikembalikan ya. Gambaran saya secara umum seperti tadi. Orang yang dewasa adalah orang yang dia tidak kabur sekalipun susah. Sekalipun melelahkan, sekalipun dia capek, dia tidak menggadaikan integritasnya. Bisa diukur dari usia nggak sih Kang kayak gitu? Enggak, enggak, enggak. Menariknya adalah ada orang yang sudah dibiasakan sama orang tuanya dari usia 10 tahun, dari usia 9 tahun, dilatih kejujuran, integritas, bisa jadi dia sudah matang usia 18 tahun. Tapi bisa jadi juga karena belum dilatih, baru sadar di akhir-akhir kan, mungkin dia matangnya di usia 35 tahun. Jadi kadang-kadang itu nggak ketebak, tapi bisa terlihat. Begitu. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah selesai ya waktu tanya jawabnya. Terima kasih materinya Kang Canon malam ini. Semoga Sama-sama. teman-teman sinergi siap untuk menjadi teman hidup tumbuh bersama. Baik, tak kembalikan ke MC-nya Mbak Alhamdulillah. Nadia. Silakan Mbak. Iya, alhamdulillah. Ternyata waktunya nggak cukup dia. Berasa juga udah jam 9:03. Terima kasih untuk Mbak Ririn dan tentunya khususnya untuk narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa, Kang Canun Kamil. Sama-sama kita ucap alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita sangat banyak ya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ibroh, mendapatkan ilmu tentunya dari Kang Canun Kamil yang sudah lebih dulu memulai perjalanan hidupnya. Begitu ya Kang? Dan saya sebetulnya tertarik ya untuk mendalami dalam arti kan di sini mungkin bisa jadi dari sedikit banyak teman-teman kita semuanya nih yang masih saat ini sedang mempersiapkan diri em, hipno di apa konteksnya itu hipnoterapi gitu mungkin bahasanya ada hal-hal yang mungkin yang jadi hambatan-hambatan diri tadi kecemasan, tak ketakutan gitu. Kalau kita melihat tadi em, apa namanya bahwa menikah itu adalah long life learning. Nah, ini kata kunci dari Kang Canun, long life learning dan yang paling terpenting adalah menikah itu bagaimana menikah itu menjadi baroah gitu ya Kang Canun ya. Dan jangan lupa Subhanallah. jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya, nah di sini buku dari Kang Jaron Kamil di sini juga sudah ada ya, buku di online store. Nah ini bukunya salah satunya adalah Bukan Suami Imam Keluarga dan buku Jodoh Restu Orang Tua. Wah kayaknya menarik nih buat apa namanya kakak-kakak semuanya atau yang mau jadi calon ayah dan calon ibu perlu kita untuk terus belajar, untuk terus mendalami hal-hal apa aja yang tentunya nanti akan menjadi bekal kita ya selama perjalanan kita dalam berkeluarga gitu. Nah, sebelum kita akhiri di webinar pada malam hari ini, kayak kita belum foto bersama ya buat rekan-rekan semuanya dan tentunya terima kasih banyak untuk Kang Cak Nun atas waktu dan kesediaannya. Tentunya berkenan ya jika nanti kami mengundang lagi Kang Canun untuk di sesi Monggo, kelas berikutnya. monggo, insya Allah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Canun. Sama Baik, Suna. salam Firna. Oke, sami-sami. Baik, sebelumnya kita boleh ya foto bersama untuk ada komentasi di sesi kelas Siap Jadi Teman Hidup di sesi pertama ini, di edisi pertama ya, episode pertama maksudnya. Oke, boleh di satu, di itu deh. Oh ya, oke. Tiga, dua, satu. Dah, oke. Dah, cukup.
Oke, terima kasih semuanya. Hatur nuhun pisan Kang Canun Kamil, hatur nuhun untuk semuanya rekan-rekan dan tentunya di kelas Siap Jadi Teman Hidup di sini di Sinergi Bertumbuh salah satunya adalah ada misi sosial yang saat ini sedang kita bangun, yaitu saat ini di mana pendaftaran hari ini, rekan-rekan yang sudah mendaftar hari ini, sebagian hasilnya kita akan sumbangkan untuk program yang kita kolaborasikan bersama dengan Bakti Pemuda Foundation untuk program tanggap darurat bencana khususnya di Aceh Tamiang. Dan alhamdulillah berikut laporannya rekan-rekan relawan kami yang sudah ada di Aceh Tamiang yang sudah berkunjung ke sana saat ini sedang berjibaku ya, sedang apa namanya berjuang untuk memberikan atau perpanjangan tangan kebaikan dari sahabat-sahabat sinergi bertumbuh semuanya. Mungkin boleh kita lihat cuplikan singkatnya. Ya, demikian untuk rekan-rekan teman sinergi saat ini, alhamdulillah rekan dari relawan kebaikan di Bakti Pemuda Foundation saat ini masih berada di Tamiang Aceh dan masih terus mengupdate informasi saat ini, di mana salah satunya kan butuh bantuan obat-obatan juga ya untuk apa namanya adik-adik di sana, eh, apa namanya di salah satu desa ya, salah satu desa dan di kecamatan di sini di ya, Sultan Tamiang ya, Tamiang Sari. Nah, ini nanti kita akan informasikan seluruhnya. Dan Alhamdulillah untuk malam hari ini, saya senang sekali khususnya mewakili dari Sinergi Bertumbuh. Barakallahu fikum. Atur nuhun sekali lagi untuk Kak Canun Kamil dan juga tim dari em, tim Sakinah ya Kang. Tim Sakinah Publisher tentunya yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya dan tentunya bisa bersilaturahim dengan kami di kelas teman sinergi di Siap Jadi Teman Hidup dan nantikan kami di kelas Siap Teman Hidup di episode berikutnya dan tentunya dengan judul yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. matur Makasih ilmunya, nuhun. Pak. Sawang Sulna sami-sami. Saya izin pamit ya. Iya, Kang Canun. Mangga, Hatur mari. nuhun, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.